Baik, di sini saya akan membawakan materi bilangan rasional dan bilangan irasional. Baik, perkenalkan nama saya Nika Despa Octavia dengan NIM 2211031543. Adapun topik pembahasan yang pertama yaitu bilangan rasional, yang kedua yaitu bilangan irasional. Yang pertama yaitu bilangan rasional. Menurut Mursyita 2007, halaman 32, bilangan rasional adalah angka yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Dari bilangan A disebut pembilang atau nominator atau pengatas, dan B disebut penyebut atau denominator atau pembawah. Contoh soal bilangan rasional yaitu sebagai berikut. A. 12 bagi 3 mempunyai hasil bagi bilangan rasional. Karena 12 sama dengan 3 kali 4, maka hasilnya 4. Dengan cara yang sama, dapat ditentukan bahwa 3 sebab 6 sama dengan 2 kali 3. Kemudian 10 sama dengan 5 kali 2. Dan 5 sebab 20 merupakan 4 kali 5. Bilangan-bilangan rasional 4, 3, 2, dan 5 merupakan bilangan-bilangan bulat, sehingga disebut bilangan-bilangan rasional bulat. Bilangan-bilangan rasional yang pertama, bilangan-bilangan rasional merupakan bilangan-bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai bilangan bulat, sehingga disebut bilangan-bilangan rasional dan dikatakan sebagai bilangan pecahan biasa. Kemudian yang B, bilangan rasional satu dapat dinyatakan sebagai satu sama dengan satu plus, dapat dinyatakan sebagai 5 sama dengan 5 plus, dapat dinyatakan sebagai 3 sama dengan 3 plus. Bilangan-bilangan rasional satu, 5, dan 3 masing-masing memuat bilangan bulat dan lambang pecahan sehingga disebut dengan bilangan pecahan campuran. Kesamaan bilangan rasional. Seperti halnya pembahasan di dalam bagian-bagian matematika yang lain, jika diketahui dua unsur di dalam suatu sistem, maka dapat ditentukan hubungan atau relasi di antara kedua, yaitu sama atau tidak sama. Bilangan-bilangan rasional adalah sama ditulis sama dengan jika dan hanya jika AD sama dengan BC, contoh satu sama dengan sebab 3,12 sama dengan 4,9 sama dengan 36. 2 sama dengan sebab 15 kurung buka min 20 sama dengan 5 kurung buka min 60 sama dengan min 300. Ketiga sama dengan sebab 4 kurung buka 10 7 kurung buka 6 atau 40 tidak sama dengan 42. Sifat-sifat bilangan rasional. Pada uraian sebelumnya, Anda telah mengetahui definisi bilangan rasional dan kelas equivalence bilangan rasional yang unsur-unsurnya adalah bilangan-bilangan rasional yang sama. Meskipun masing-masing hubungannya berbeda, uraian berikutnya akan membahas hubungan antara unsur-unsur yang ada di dalam suatu kelas ekuivalen. Secara nyata akan ditunjukkan bahwa jika C tidak sama dengan 0, maka artinya dan ada di dalam satu kelas ekuivalen bilangan rasional yang lambangnya jika A, B, C, 1, B tidak sama dengan 0 dan C tidak sama dengan 0, maka harus dibuktikan bahwa A kurung buka BC sama dengan B kurung buka AC. Kemudian A kurung buka BC sama dengan BC A yang merupakan sifat komutatif. Kemudian A BC sama dengan BCA merupakan sifat asosiatif.
Dan ABC sama dengan BAC merupakan sifat asosiasi. Kemudian sifat-sifat operasi bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional dengan operasi penjumlahan dan perkalian membentuk suatu sistem atau struktur dengan sifat-sifat tertentu. Beberapa sifat mendasar operasi penjumlahan dan perkalian pada himpunan bilangan rasional adalah yang pertama yaitu sifat ketertutupan, yang kedua sifat komutatif, yang ketiga sifat asosiatif, yang keempat sifat identitas, yang kelima sifat inversi, yang keenam sifat distributif. Operasi penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan rasional. Yang pertama, penjumlahan bilangan rasional perlu memperhatikan penyebutnya masing-masing. Contoh soal FPB 6 dan 9 adalah 3, KPK 6 dan 9 adalah 18, berarti penyebutnya yang disamakan adalah 18. Kemudian kedua yaitu pengurangan. Pengurangan bilangan rasional sama halnya dengan penjumlahan, yakni perlu memperhatikan penyebutnya masing-masing. Contoh soal FPB 6 dan 4 adalah 2. KPK 6 dan 4 adalah 12. Berarti penyebutnya yang disamakan adalah 12. Yang ketiga yaitu pembagian. Seperti halnya dalam himpunan bilangan bulat, pembagian dalam himpunan bilangan rasional dapat dikembangkan berdasarkan konsep perkalian. Kemudian bilangan rasional desimal. Ada banyak lambang yang dapat digunakan untuk memberi nama bilangan, tetapi setiap lambang hanya mewakili sebuah bilangan. Lambang bilangan yang banyak digunakan sampai sekarang adalah lambang Romawi dan lambang Hindu-Arab. Lambang Romawi tidak mengandung nilai tempat, sedangkan lambang Hindu-Arab mengandung nilai tempat. Artinya, nilai bilangan yang lambangnya sama adalah berbeda karena perbedaan tempat atau posisi di dalam lambang bilangan. Pada bilangan 2222 mempunyai 5 lambang 2 yaitu yang nilainya berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian tempat yang pertama 2 bernilai 20.000 sama dengan 2x. Tempat ke min 2, 2 bernilai 2.000 sama dengan 2x. Tempat ketiga, 2 bernilai 200 sama dengan 2x. Tempat keempat, 2 bernilai 20 sama dengan 2x. Tempat kelima, 2 bernilai 2 sama dengan 2x. Dalam kaitannya dengan bilangan rasional pecahan, Simon Stevin berasal dari Belanda pada abad 16 memperkenalkan cara menuliskan pecahan dalam bentuk desimal sebagai berikut. Yang pertama, tanda koma diletakkan setelah angka satuan. Yang kedua, satuan angka bilangan setelah koma menyatakan persepuluhan. Yang ketiga, setiap satuan angka bilangan berikutnya secara berturut-turut menyatakan perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Yang keempat, bilangan-bilangan rasional dengan penyebut 10 mempunyai satu tempat desimal. Penyebut 100 mempunyai dua tempat desimal. Penyebut 1000 mempunyai tiga tempat desimal, dan seterusnya. Kemudian bilangan irasional. Bilangan irasional adalah angka nyata yang tidak bisa diekspresikan dalam bentuk rasio M per N. Jika diubah menjadi notasi desimal, akan menghasilkan angka desimal yang tak berulang. Bilangan irasional juga bisa diungkapkan dalam bentuk akar, namun penting untuk dicatat bahwa tidak semua bentuk akar merupakan bilangan irasional. Apabila suatu pecahan atau bilangan rasional memiliki penyebut yang bernilai 0, contoh bilangan desimal yang tak berulang, misalnya 0,5555 dan 0,345345345, dan contoh bilangan desimal yang tak berulang yang berbentuk akar. Bilangan rasional bisa digolongkan lagi menjadi bilangan bulat, bilangan cacah, dan bilangan asli. Kemudian sifat-sifat bilangan irasional.
Bilangan irasional dikatakan angka yang tidak termasuk dalam kategori bilangan rasional. Bilangan irasional tidak termasuk dalam bilangan bulat dan juga bukan pecahan. Apabila bilangan irasional dinyatakan dalam bentuk desimal, angka tersebut tidak memiliki pola berulang secara teratur. Bilangan irasional sangat dapat membantu kita dalam hal mengidentifikasi bilangan irasional dari sekumpulan angka real. Kemudian, karakteristik bilangan irasional. Yang pertama, bilangan irasional terdiri dari desimal yang tak berakhir dan tak berulang. Ketika bilangan irasional dan bilangan rasional dijumlahkan, maka hasilnya selalu merupakan bilangan irasional. Yang kedua, bila sembarang bilangan irasional dikalikan dengan bilangan rasional yang bukan nol, maka hasilnya merupakan suatu bilangan irasional. Pada bilangan irasional yaitu x dan bilangan rasional y, maka hasil kali bilangan keduanya x, y sama dengan merupakan bilangan irasional. Yang ketiga adalah untuk dua bilangan irasional apapun, mungkin ada atau mungkin tidak ada kelipatan persekutuan terkecil atau KPK di antara mereka. Yang keempat, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dua bilangan irasional bisa menghasilkan bilangan rasional atau mungkin juga tidak. Operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian bilangan irasional. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan bentuk akar dapat dilakukan jika akar-akar yang akan dioperasikan adalah akar sejenis. Untuk P, Q bukan elemen R dari dan C lebih kecil dari 0, berlaku P akar C tambah Q akar C sama dengan P tambah Q akar C. Penjumlahan hanya bisa dilakukan jika angka yang berada di dalam tanda akar nilainya sama. Bentuk penjumlahannya adalah sebagai berikut. Contoh soal. Akar 2 tambah akar 2 sama dengan 1 tambah 1, akar 2 sama dengan 2 akar 2. Kemudian 2 akar 5 tambah 3 akar 5 sama dengan 2 tambah 3 akar 5 sama dengan 5 akar 5. Penjumlahan tidak bisa dilakukan pada bentuk akar dan bilangan bulat biasa. Misalnya akar 2 tambah 2 dan antar bentuk akar yang tidak sama bilangan pokoknya. Misalnya akar 2 dan akar 3. Kemudian yang B, pengurangan. Sama halnya dengan penjumlahan, operasi pengurangan bentuk akar dapat dilakukan jika akar yang akan dioperasikan adalah akar sejenis. Untuk P, Q bilangan real dan C lebih kecil dari 0, berlaku P akar C min Q akar C sama dengan P min Q akar C. Contoh soal, 5 akar 3 sama dengan 2 akar 3 sama dengan 5 akar 3 dikurangi 2 akar 3 sama dengan 5 dikurang 2 akar 3 sama dengan 3 akar 3. Contoh bilangan irasional. Contoh soal yaitu Yoga mempunyai sebidang kebun berbentuk persegi dengan luas 1.600 meter. Dia merencanakan untuk membuat pagar di sekeliling kebun tersebut. Berapa panjang pagar yang diperlukan oleh Yoga? Supaya dapat membantu Yoga terlebih dahulu, harus diketahui panjang sisi kebun agar dapat menghitung keliling kebun tersebut. Cara penyelesaiannya, misal panjang sisi kebun adalah P meter, berarti Yoga harus menyusun persamaan P kali P sama dengan 1.600. Dalam hal ini, P sama dengan 40 karena 40 kali 40 sama dengan 1.600 atau 40 pangkat 2 sama dengan 1.600. Dengan demikian, Yoga harus membangun pagar sepanjang 4 kali 40 sama dengan 160 meter. Proses menentukan nilai P sama dengan 40 ini disebut proses melakukan penarikan
akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 1600 dan ditulis sebagai akar 1600 sama dengan 40. Bentuk akar 1600 dibaca akar kuadrat dari 1600 atau akar pangkat 2 dari 1600. Kemudian perkalian. Adapun kesimpulan yaitu bilangan rasional adalah angka yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, di mana A dan B adalah bilangan bulat dari bilangan A disebut pemilang atau nominator atau pengatas, dan B disebut penyebut atau denominator atau pembawah. Himpunan yang anggotanya adalah semua bilangan rasional disebut himpunan bilangan rasional dilambangkan dengan Ki. Bilangan irasional adalah angka nyata yang tidak bisa diekspresikan dalam bentuk rasio. Jika diubah menjadi notasi desimal, akan menghasilkan angka desimal yang tak berulang. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.